Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah pengrahmat dan berkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada ungkapan bahwa malam satu suro itu adalah lebarannya para makhluk gaib di tanah Jawa. Benarkah demikian? Nah, kita bahas ya. Pertama, yang namanya malam satu suro itu sama saja seperti hal yang lain. Suro nanti jatuh pada tanggal 8 Juli 2024. Berarti malam satu suronya adalah tanggal 7 Juli 2024. Nah, semua yang berweton, wage dan kliwon disinyalir akan merasakan kekuatan gaib ataupun energi diri yang sangat luar biasa. Nah, semua akan merasakan. Benarkah demikian? Jawabannya ya, benar sekali. Dan saya pun merasakan. Gejalanya seperti apa? Perubahan sikap emosional, fisik kita ada gatal-gatal pada telapak tangan yang tidak diketahui masalahnya, bukan alergi. Ada anasir tertentu di dalam diri, ada seperti angin membusar-busar di dalam diri kita, di luar sampai membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, apa yang terjadi? Nah, jawabannya sebenarnya dalam analisa saya itu tidak ada hubungannya dengan tulang wangi, balung wangi, ataupun beberapa karakter yang lain. Yang benar adalah karakter weton jenengan ini beresonansi dengan energi alam yang ada. Oke, kita berbicara tentang resonansi energi alam. Kalau disebut bahwa malam satu suro ini adalah lebarannya para makhluk halus di tanah Jawa, jawabannya benar. Karena pada saat itu semua leluhur-leluhur dari bangsa gaib kita, terutama bangsa dari masyarakat Jawa, itu tumpah ruah keluar semua. Karena semua juga nguri-uri. Nah, semua yang masih satu leluhur dari keturunan Jawa, yang leluhurnya masih dalam satu terah yang masih lurus, ataupun masih ada keturunan nikmat sampai ke atas, pasti merasakan hal yang sama. Entah berasa sangat besar atau tidak, atau malah tidak berasa, tapi rata-rata berasa tapi tidak dirosok. Nah, kenapa demikian? Karena setiap orang yang memiliki terah dari leluhur, baik dari terah kerajaan ataupun masyarakat biasa yang masih satu darah ke atas, biasanya akan memiliki khodam pendamping keturunan atau diikuti oleh amalan-amalan zaman dulu, bisa dikatakan sebagai khodam pendamping dari leluhur ataupun malah titisan dari leluhurnya. Nah, itu yang terjadi. Setiap yang sudah tidak ada akan janggung lagi kepada yang masih hidup, biasanya dalam satu garis lurus, dan satu garis keturunan. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kita beresonansi dengan alam. Nah, percaya atau tidak, jenengan coba nanti ketika saat ini pun saya merasakan seperti yang diberitakan itu. Telapak tangan gatal, timbul melepuh-melepuh, tapi bukan alergi seperti biasanya hari-hari biasa, tidak. Tetapi hanya sebelum suro ini sampai nanti setelah suro hari plus berapa nanti sembuh. Dan ada perubahan sifat, perubahan anasir, karena di dalam diri kita ada banyu geni angin bumi, sedulur papat kita, pancernya kita. Biasanya anasir hitam dan merah kita ini beresonansi terhadap alam. Inilah yang rata-rata berdekatan dengan leluhur kita. Apapun yang nanti ada di dalam diri kita, selama masih ada terah dengan leluhur, biasanya akan beresonansi. Resonansi seperti apa toh? Resonansi itu adalah reaksi dari imbas alam. Jadi jika ini malam satu suro banyak ritual tertentu yang dikerjakan, maka biasanya akan beresonansi, dan itu biasanya ada sinyal bahwa jenengan itu juga harus melakukan hal yang sama. Loh, pertanyaannya, jika
saya sudah hijrah seumpama ya, tidak melakukan hal itu lagi, apakah masih berasa? Jawabannya pasti masih berasa, tapi jenengan rasa apa tidak? Nah, itulah yang terjadi. Jika tidak dirasa, ya Anda merasa tidak berasa, tapi sebenarnya berasa, karena keturunan dari leluhur jenengan itu semua pasti melakukan hal yang sama. Dulu-dulunya juga melakukan amalan-amalan itu, ritual-ritual itu, melakukan sesajen, dan bahkan melakukan berbagai amalan-amalan yang zaman dulu memang dilakukan oleh leluhur kita. Nah, pertanyaannya, apakah amalan itu dilarang? Nah, sebenarnya ritual-ritual yang ada itu bagi masyarakat Jawa seperti hanya jamasan, topo kungkum, topo pendem, ataupun topo bisu muter beteng, gitu, beteng keraton, ataupun beteng Mangkunegaran, ataupun beteng-beteng yang lain, itu sebenarnya adalah simbol maknawi ataupun filosofis dari penguncian diri. Kita muter, itu ibarat seperti tawaf. Kita eling dalam diri kita agar kita bisa menyembah menyatu dengan Sang Maha Kuasa, tegak lurus ke atas, vertikal, dan akhirnya menemukan satu antara jenengan sendiri, pancer jenengan ini sendiri dengan Sang Maha Kuasa. Itulah yang terjadi. Tetapi banyak dimaknai, loh ini ritual apa? Itu bagi yang tidak tahu. Terus ada yang kungkum, ya, di kali tempuran. Tempuran itu dua aliran sungai yang menyatu. Di situ banyak sekali energi alam. Nah, kenapa kungkum? Karena sebagian banyak energi itu di air. Tetapi kungkum ini sebenarnya simbol dari peredaman, menghilangkan atau meredam aura energi diri, amarah diri, agar kita mengalir seperti air dan bersih seperti halnya dosa-dosa kita, keburukan kita hilang, hanyut, terbawa air. Itu sebenarnya makna filosofinya. Nah, perkara yang lain urusannya dengan ilmu dan sebagainya, itu urusan lain, itu soal bonus. Kita dapat kemampuan, dapat apapun, dapat suatu penglihatan ataupun kemampuan lain yang sifatnya spiritual ataupun supranatural, itu hanya bonus. Intinya yang namanya malam satu suro ini memang di alam gaib, di alam tidak kasat mata terjadi pergolakan, dan ini hanya terjadi Pulau Jawa, karena leluhur Pulau Jawa ini rata-rata juga ngugemi. Nah, jika tidak dilakoni seperti apa, tidak ada masalah selama kita tetap. Nah, intinya adalah setiap kita ibadah, tidak harus bulan suro ini atau malam satu suro, mintalah perlindungan, mintalah kekuatan bukan yang lain, karena Gusti Allah, bukan yang lain, bukan kekuatan seperti halnya kekuatan goib ataupun kekuatan lain, tetapi mintalah perlindungan agar jenengan diberkahi, diberikan kekuatan iman, kekuatan ihsan, kekuatan di dalam diri, dan akhirnya menjadi sosok yang disebut insan kamil. Nah, ibadah jenengan itu meliputi ibadah wajib dan ibadah batin yang lain. Nah, bagaimana dengan ritual-ritual seperti hanya meditasi, topo bisu, muter beteng? Itu hanya simbol dalam ibadah. Ibadahnya itu hanya ritual. Sholat itu adalah ritual 5 waktu yang memang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.